salam dulu. Boleh kalem. Kau itu lebih halal darahnya daripada penyesat-penyesat yang lain. Binatang kamu. Datang dengan ajaran-ajaran goblok, tak ada otak. Kamu bilang derajat Nabi Muhammad lebih rendah. salah itu benar. Tidak salah, semua dengan saya ketika saya menghardik kalian, binatang-binatang Yahudi, manusia-manusia goblok semuanya maunya disesatkan dengan ajaran-ajaran Yahudi. Sejak kapan agama mengajarkan Allah di peace on love, Allah di peace on love? Apa Allah di religion peace on love? Kau pikir? Oke, baik, cukup. Menariknya, ada teman sejawatnya yang mengatakan hal yang serupa. Kebutuhannya itu pengikut, ujungnya uang nanti. Ujung-ujungnya nanti acara-acara lubang pantat nanti. Orang-orang kayak gini lah tipikalnya. Banyak dari zaman dulu di dalam konten. Diam dulu. Kau laporkan kantor polisi sana. Kau sok cantik gitu loh. Itu sok cantik kayak gitu. Adab kepada penyesat kayak kau tuh, adab kepada kau tuh tampar muka kau. Nah itu adabnya. Nggak perlu adab. Gak usah. Oke, jadi kita simpulkan kedua makhluk ini bukanlah bagian daripada manusia tentunya. Itu satu. Nah, yang kedua, mereka berdua ini tidak mempunyai estetika dalam berdialog. Betul lah kata Bang Edis TV, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. So, buah yang mana segar dan manis, atau buah yang busuk yang harus dibuang ke tempat sampah? Halo semua, belakangan ini muncul agama baru yang cukup heboh dan menjadi sorotan. Kenapa? Karena pendirinya, Mahdi Abdullah Hashim Aba al-Sadiq, mengaku sebagai penerus Muhammad Nabi Islam, penerus Imam al-Mahdi yang dipercaya Syiah, penerus Simon Petrus, penerus Yesus, dan bahkan mengaku sebagai paus yang sah. Sebenarnya agama ini sudah dibahas oleh beberapa apologet Kristen di Barat, tetapi tidak terlalu heboh. Paling hanya dipertanyakan apakah dia adalah anti-Kristus. Tetapi di Indonesia, agama baru ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Islam. Seperti yang tadi kita lihat, seorang anak muda yang saya tidak tahu nama aslinya, jadi saya sebut aja nama akun TikToknya, Lelesius. Sepertinya adalah pengikut agama baru yang disebut Ahmadi Religion of Peace and Light ini sudah langsung mendapatkan sertifikat halal darahnya. Nah, kenapa Islam begitu panas dengan adanya agama baru ini, sedangkan Kristen adem ayem saja? Yuk kita simak dulu beberapa cuplikan ini. Tolong MUI diproses, anak ini udah bikin gaduh umat muslim. Apa yang salah dengan saya? Apakah saya mengangkat senjata, ataukah saya mengkafirkan seseorang? Tidak, bahkan agama kami pun diharamkan membawa sebuah senjata dalam berdakwah, apalagi menghancurkan rumah kerohanian. Lalu, pernyataan kamu tentang kami yang membuat kegaduhan tidak dapat divalidasi. Dan tentu kami terus akan membongkar setapak demi setapak, sasta demi sasta. Contohnya ini. Mengapa umat muslim baru mengetahui bahwasanya Ka'bah itu replika? Dan misal jika Ka'bah itu replika, maka umat muslim sebanyak 124 juta penduduk di Indonesia batallah karena menghadap kepada batu yang palsu. Wow, amazing. Oke, mari kita mengutip dari sejarawan yang bernama Dan Gibson. Menurut penelitiannya, ia mengatakan bahwasanya Ka'bah saat ini bukanlah pada tempatnya. Kenapa? Sebab ada distorsi di datanya. Karena pada periode awal masjid dibangun pada tahun 622 hingga 722 Masehi itu menghadap kepada kota Petra. Namun setelah terjadi kehancuran, yaitu merujuk kepada periode kedua, yaitu sekitar 723 sampai 772 Masehi, masjid-masjid pada masa itu ada yang menghadap kepada Petra, ada yang menghadap kepada kota Mekah saat ini. Menariknya, pada final periode
yaitu 773 sampai 912 Masehi, seluruh masjid menghadap kepada kota Mekah. Nah, ini baru juga pembangunan masjid. Sudah banyak distorsi, apalagi nanti kalau kita sudah merujuk kepada bagian artefak atau manuskrip itu lebih banyak lagi. Oke, kita akan nantikan di part kedua. Kenapa Imam Al-Mahdi menghancurkan Ka'bah? Jadi ini adalah video kelanjutan gue soal Ka'bah replika. Di sini ada beberapa narasi yang mengatakan palsunya batu tersebut, yaitu yang terdapat di Ghoibah At-Tusi 492 volume 1 bab 52 hadis ke-10. Qaim akan merobohkan Masjidil Haram, Mekah dan Nabawi, serta memotong tangan-tangan Bani Saibah dan menggantungnya di dinding Ka'bah karena mereka adalah para pencuri. Menariknya, seharusnya kota Mekah itu terdapat 3 patung Manalata dan Uzza, di mana juga terdapat di surat An-Najm ayat 19-20 yang diturunkan di kota Mekah. Namun, ketika dilihat tidak terjadi kekonsistenan. Kenapa? Karena tidak ditemukan satu patung pun yang berada di Mekah saat ini. Sehingga pihak dari UNESCO tidak mengutipkan bahwasanya Mekah saat ini bagian dari sejarah. Justru bukti artefak ini berada di Petra, Jordan. Dengan 2 pembuktian tadi, sudah jelas bahwasanya batu yang kamu sembah saat ini bukanlah yang asli. Dan kami mempunyai banyak narasi lagi, hadis-hadis untuk part ketiga. Mengapa Al-Quran dan hadis menuduh Ka'bah itu replika? Ini adalah video kelanjutan gue soal Ka'bah replika. Dikutip dari banyaknya sumber Al-Quran dan hadis, di sini kita lihat bahwasanya Mekah pada era itu tanahnya subur, banyak tumbuh-tumbuhan, dan juga dihimpit oleh 2 lembah yang sejajar. Namun realitanya Mekah saat ini gersang, tidak ada lembah satupun. Juga ditambah kontradiksi dengan pembuktian arkeolog, berbanding jauh dengan Petra yang memang sesuai dengan narasi yang tadi kita sebutkan. Oh iya ya, pantesan saja Imam Al-Mahdi akan merobohkan Ka'bah saat ini. Kenapa? Karena memang yang asli berada di Petra. Menarik nih. Lantas bagaimana kehancuran kota Petra pada periode awal dan proses pemindahan kepada Hijaz saat ini? Nanti kita akan bahas di part keempat. Cari orang ini, tangkap, dan kasih masuk penjara. Ada apa dengan saya? Apakah saya melakukan yang bersifat darah? Atau justru saya melakukan data dan fakta serta memberikannya secara berontak? Tenang saja kawan, ini baru soal Ka'bah replika. Nanti saya akan berikan lebih liar soal mushaf Al-Quran, soal Masjidil Aqsa, dan masih banyak lagi. Jadi hati-hatilah. Emang iya, baginda Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Doktrin dari mana nih? Sebetulnya ada narasi dari baginda Nabi Muhammad yang mengatakan Nabi Muhammad ingin menuliskan. Dan ini termasuk di dalam hadis berikut. Nah, berikut nih daripada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan ia menuliskan. Maka Rasulullah mengambil surat perjanjian itu lalu menuliskan. Ini termasuk di Sahih Bukhari 2501 atau 2699. Jadi indikasinya apa? Para ulama menyembunyikan kebenaran ini yang Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis. Apakah mereka ingin menutupi sesuatu hal yang dirahasiakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, atau mereka merendahkan derajat daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Cukup menarik ya. Nanti kita akan bahas di part 2. Inilah alasan kenapa para ulama mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Jadi ini sebenarnya adalah video kelanjutan gua yang kemarin. Yang gua akan berikan sebetulnya Nabi Muhammad menuliskan nama-nama penerusnya yang telah dibungkam oleh para ulama. Nah, di sini kita akan bacakan ya. Ketika Nabi SAW bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, "Berikan aku pena dan kertas, biar aku tuliskan
sesuatu untuk kalian, suatu dokumen, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Mereka menyembunyikan kebenaran agar umat tidak mengikuti penerus Nabi Muhammad yang telah dituliskan. Tujuannya adalah untuk membingungkan umat dan mengambil keuntungan finansial dengan dalih bahwa Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Nah, lantas siapa saja penerus daripada Nabi Muhammad yang dituliskan tersebut? Oke, nanti kita akan bahas di part ketiga. Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis? Nah, video ini adalah video lanjutan gua kemarin yang Nabi Muhammad SAW direndahkan oleh para pemuka agama Islam itu sendiri. Jadi, ini adalah nama-nama penerus Nabi Muhammad SAW yang tertulis dan dibungkam oleh para pemuka agama Muslim itu sendiri, yaitu 12 generasi sampai kepada Imam Al-Mahdi. Ironinya, umat Muslim tidak mengetahui bahwasanya nama-nama yang dituliskan ini dibunuh oleh umat Muslim itu sendiri di eranya sampai kepada Imam Al-Mahdi, lalu Imam Al-Mahdi digaibkan dan saat ini telah muncul. Oke, nanti kita akan bahas berkait erat tentang Imam Al-Mahdi ini di part keempat. Nah, kamu tahu gak, Nabi Muhammad itu meneruskan kepemimpinannya sampai kepada Imam Al-Mahdi. Jadi kita akan membahas ini berkait erat dengan tandanya, yaitu kematian Raja Hijaz di dalam 250 pertanda akhir zaman, yaitu tanda ke-88. Kitab Bihar Al-Anwar, juz 52 halaman 210. Oke, di sini kita akan bacakan ya. Hijaz akan diperintahkan oleh seorang lelaki yang namanya seperti binatang, yaitu Fahad, macan tutul. Jika kalian melihatnya, kalian akan melihat bahwa matanya juling daripada jauh. Dan jika kalian mendekatinya, kalian tidak akan melihatnya cacat sedikit pun di matanya atau normal. Seorang saudara yang bernama Abdullah akan mewarisi. Nah, kata baginda Nabi Muhammad dilanjutkan di bawahnya, kabarkanlah kematian Abdullah, maka akan aku kabarkan gembira kemunculan Al-Hujah atau Al-Mahdi tersebut. Oke, di sini kita akan simpulkan lebih jelasnya bahwasanya Fahad ini mati pun, ia mati dan digantikan betul oleh saudaranya yang bernamakan Abdullah. Jadi ketika Fahad mati pada tahun 2005 dan ia digantikan oleh saudaranya yang bernamakan Abdullah, estimasi Abdullah menjabat pada tahun 2005 sampai 2015 dan ia pun tumbang. Dan pada tepat kematian Abdullah ini yang Nabi Muhammad katakan, hanya satu individu yang mengibarkan panji hitam yang bertuliskan Al-Bai'atu Lillah, yaitu daripada timur. Nah, siapa orang tersebut? Nanti kita akan bahas Imam Al-Mahdi di part kelima. Siapa nama dan karakter Mahdi yang dimaksud? Ini video adalah lanjutan gue kemarin siapa sih Al-Hujah yang dimaksudkan oleh Nabi. Ya, beliau ini adalah Abdullah yang terdapat di dalam wasiat tersebut. Ya, mungkin kamu pernah mendengar ya, 3 nama namanya seperti namaku dan nama bapakku, yaitu Abdullah, Ahmad, dan Al-Mahdi. Nah, beliau ini mengklaim namanya di dalam wasiat Nabi Muhammad yang bernamakan Abdullah. Menariknya, selama ribuan tahun belum ada yang berani mengklaim namanya di dalam wasiat tersebut. Sebab kenapa? Jikalau ada yang mengklaim nama tersebut namun bukan individu yang dimaksud, maka akan langsung dicabut nyawanya. Artinya, di dalam wasiat itu terjaga. Dan Abdullah Hasim pun ia telah mengklaim pada tahun 2015 bertepatan dengan kematian Raja Hijaz dan sampai saat ini beliau masih hidup. Yang berarti beliau ini adalah legit 100% apa yang Nabi Muhammad katakan di dalam wasiatnya. Ya, beliau adalah Al-Hujah yang dijanjikan. I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmad, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. I am the son of the East through my father, and the son of the West through my mother. I am like Zulqarnain, who with one horn in the East and one in the West. And I am the inheritor of all that lies between.
I am more knowledgeable than any false pope, and I am appointed by name and the will of the prophets. My name is also on the tongue of Isaiah, who prophesied of the righteous servant, and he said, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Muslims, I am Abdullah, and I invite you to the obedience of the will of the Prophet Muhammad. The family of Keluarga Saudi adalah Bani Umayyah modern and the same thing dan juga sama untuk semua pemimpin Sunni dan tanah yang ada di area itu. leaders and lands that are in the area. This is not Ini bukan Islam. Ini hanyalah kekuasaan suku. These are Arab tribes. Ini adalah suku-suku Arab yang memerintah atas nama Islam. Mereka mungkin menyebut diri mereka Muslim, seperti Yazid menyebut dirinya Muslim, atau Muawiyah menyebut dirinya Muslim. Tapi kenyataannya, mereka pemimpin yang tidak sah, dan pemerintahannya tidak sah, dan siapapun yang mengikuti penguasa itu akan berakhir di api neraka, dan mereka akan mendapati diri mereka dibangkitkan dengan individu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear friends. We are the Ahmadi religion of peace and light, and we believe in our father, Abu al-Sadiq, for him is peace. We are his soldiers. We are his believers. And we just want to let everyone know that we are with him for humanity. He has come for the young, for the unloved, for the hungry, for the starving, for the children, for the abused, for those in war, for those who are lost, for those that need God, for those who want change, for those that need to walk to God. We haven't come here to cause war against others. We are a peaceful religion. But I just want to let you know that we're not going to stand for anybody trying to put a hand on our dear beloved father. We don't want that, but we would do anything that's necessary to protect him. We are trying to save the world. We are looking to hear from you. So have a good day and take care of yourself. Today is a historic day for our faith. At the Turn International Book Fair in Italy, something truly special happened. A book that speaks to our beliefs has won, and its message has reached the whole world. This isn't just a win, it's a moment of pride and hope. A reminder that our stories matter and that they're being heard. And the name of the book is... Congratulations on winning the 2025 International Book Awards in Turin. Just like the Ahlul Bayt said, the truth is like a lion that protects itself. Congratulations, Abba Sadiq. Did you know that the hijab is actually not obligatory? Let me explain. In the Quran, it doesn't even tell you to wear a hijab. It actually tells a woman to throw her khimar, her scarf, over her junub, which basically means to throw the scarf over their bosoms. The origin of the hijab amongst the Arabs started with Abdul Muttalib, who placed it as a sunnah upon his family rather than an obligation for the congregation of the believers. But it was never compulsory at all. The one who made it compulsory was Umar ibn Khattab. And Umar ibn Khattab got the idea from the Christians. And we know that the Christians got the idea of a head veil from Paul. And the Muslims know very well that Paul is a deceiver who distorted the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. So should we take the teachings of a truthful prophet, or should we take the teachings of a false, deceiving, corrupt individual by the name of Paul? Welcome to the Divine Just State. Prophet Muhammad, peace be upon him, and his family said, "What is religion except for love?" We prioritize mercy and welfare, regardless of religious beliefs. We spread our message peacefully, rejecting violence, coercion, or terrorism. We lead an intellectual, spiritual revolution by awakening people to truths about their deception. We call together the chosen people of God from around the world to support the call of Imam Mahdi. We work to establish justice and equality, as it was filled with injustice. Our central belief is that only God has the right to appoint a ruler. This principle rejects man-made laws or systems of rule. The Ahmadi religion of peace and light is the religion founded by the riser, Abu Sadiq Abdullah Hashim, from him is peace. It fulfills prophecies found in the scriptures and hadiths, saying this religion would appear in the end times. The Ahmadi religion of peace and light is a continuation of God's original message that the riser brings forth.
whereby they fill the world with justice and equity, just as it was filled with injustice and tyranny. So board the ark of salvation. Ya, menarik ya timbul agama baru di era kita hidup sekarang ini. Kenapa agama Islam begitu panas dengan kemunculan agama baru ini, sedangkan Kristen adem ayem aja? Padahal Abdullah Hashim ini mengklaim diri sebagai penerus Muhammad dan penerus Yesus. Dia bahkan mengklaim diri sebagai paus yang sah. Oke, yang pertama, Islam mengklaim diri sebagai agama terakhir yang sempurna. Keberadaan agama baru ini berarti klaim Islam sebagai agama terakhir yang sempurna itu otomatis gugur. Seperti yang tadi kita lihat, agama baru ini sudah punya kitab suci baru. Berarti Al-Quran sudah usang dan tidak berguna lagi. Bagaimana dengan Kristen? Kristen sudah mengalami sejarah panjang melihat orang seperti Abdullah Hashim dengan agama barunya. Sudah banyak sekali orang yang mengaku sebagai penerus Yesus. Salah satunya adalah Muhammad. Jadi bagi Kristen, agama baru ini bukan sesuatu yang baru. Kristen tidak merasa terancam dengan adanya agama baru ini. Satu hal menarik yang bisa kita renungkan. Muslim tidak percaya Yesus adalah Tuhan dengan alasan Yesus tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan. Mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tetapi sekarang ada Abdullah Hashim yang mengklaim sebagai Al-Mahdi, penerus yang dijanjikan Muhammad. Kenapa Muslim tidak mau percaya juga? Sukanya yang main klaim-klaim sendiri, begitu kan? Ya sudah, kalau maunya yang klaim sendiri begitu, percaya dong sama Abdullah Hashim. Kalau kamu tidak mau percaya, ada dua konsekuensi. Yang pertama, seharusnya kamu juga tidak percaya kepada Muhammad. Semua alasan yang kamu gunakan untuk menolak Abdullah Hashim, jika kamu gunakan kepada Muhammad, jadinya kamu akan menolak Muhammad juga. Karena Muhammad juga klaim sendiri, dia dapat wahyu. Tidak ada yang menjadi saksi Muhammad bertemu dengan Jibril, kan? Semua itu kan cuma pengakuan Muhammad sendiri. Kenapa kamu percaya? Nah, kalau kamu sudah sadar bahwa klaim sendiri itu tidak membuktikan apa-apa, seharusnya kamu berhenti bertanya, di mana Yesus mengklaim diri sebagai Tuhan? Yesus memang tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Orang Kristen memang tahu Yesus adalah Tuhan, bukan karena dia ngaku-ngaku sendiri, tetapi karena banyak orang yang memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari orang-orang yang ada sebelum Yesus lahir, ketika Yesus di dunia, setelah Yesus bangkit dari kematian lalu naik ke surga, dan bahkan sampai hari ini. Banyak orang yang memberikan kesaksian berjumpa dengan Yesus. Yesus nggak perlu ngaku-ngaku, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Orang-orang seperti Muhammad dan Abdullah Hashim yang butuh ngaku-ngaku seperti itu. Oke, jelas ya? Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Jadi, seseorang dapat dinilai dari gestur, dari apa yang kemudian ditampilkan. Bahwa seorang penghujat tetap akan kelihatan penghujat. Kalau memang mau diskusi, kita tentukan tema. Saya berbicara ini satu section, habis ini dia ngomong ya, terserah dia ngomong apa. Sebelum tema itu kita sepakati. Saya nggak lama-lama setelah ini, mungkin sampai dengan jam 18, nanti kita lanjut jam 8 malam waktu Wita ya. Saya tahu dia di Kupang, saya di Bali. Saya kemarin di Labuan Bajo, saya mau mendatangi Isra Soru, tapi lupanya ada yang lebih penting daripada Isra Soru gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, kalau saudara-saudara Kristen mengakui bahwa kita kemarin sudah memperingati hari kemerdekaan, kita ini dibebaskan ya. Seperti halnya tadi dia mengkutip tentang orang merokok dapat pelanggaran di TikTok, itu dipolemik. Tapi substansinya adalah belum kerana debat, hanya memframing, kayak bocil. Jadi kalau bocil itu mau diskusi kayak gitu dulu tuh, pemanasan tuh. Tapi saya nggak kepancing. Kita bermain logika, bermain pola berpikir yang sehat. Apakah orang Kristen seperti dia menggunakan akalnya dalam beriman? Itu dulu ya, sambil menghabiskan waktu. Ini sudah 2 menit, silakan dari mata pisau, baru nanti kita tentukan tema. Silakan. Lu ngomong aja sampai selesai, nanti giliran gua. Oke, baik. Jadi ini dihibahkan kepada saya. Kalau saya mengendaki, kita diskusinya temanya adalah tentang siapakah umat beragama yang tidak mengikuti ajaran di dalam Bible, di dalam kitab sucinya, Islam atau Kristen.
Saya rasa itu menarik. Jadi ada kitab suci, siapakah agama manakah yang mengikuti kitab suci dan tidak mengikuti kitab suci. Nah, ini nanti akan menjadi suatu tematik yang membuka akal berpikir kita, melihat apakah orang Kristen mengikuti Bible-nya atau orang Islam mengikuti Bible-nya. Jadi rujukan fundamentalnya ada di Sola Scriptura. Pemahaman saudara Mata Pisau kelihatannya memang Protestan ya. Kalau Katolik nggak mungkin tuh. Oke. Oh, di mute sama dia. Oh ya nggak apa-apa sih. Enggak, Jadi, saya dengar. Anda ngomong apa saya cerna. Ya udah. Jadi untuk langkah temanya saya mengundang untuk kita membahas Sola Scriptura. Pemahaman Sola Scriptura adalah kalau di kekristenan Protestan otoritasnya adalah kitab suci atau Bible. Kalau di Islam kami diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW ada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua nih. Jadi ini yang bisa saya tawarkan untuk kita diskusi tentang keotentikan ajaran agama mana yang mengikuti kitab sucinya. Itu mungkin lebih akan menarik. Itu yang saya tawarkan. Mudah-mudahan Pak Robert William Raja atau PCD King ini bisa jujur dan diskusi secara dewasa. Jadi nggak seperti saya lihat kemarin dengan bang saya Bang Nandar aja udah kayak gimana gitu ya. Yang satu nge-mute, yang satunya aduh nggak bisa gantian. Saling tuduh menuduh. Padahal Pak Robert William sudah pasti dia adalah seorang advokat yang memang kondisi kantornya itu nyewa, yang dibawa adalah rental PS gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu saya remind yang kemarin saya tonton. Oke, silakan Anda sekarang. Udah ya, Anda diam ya. Di mute dulu Anda di situ ya, supaya jangan gemah di sini. Anda ke mute ya. Inilah ya yang namanya umat-umat Mokondo. Diam, dengar, dan saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama, Anda melakukan framing atau ad hominem kepada saya, dan ini tidak punya dasar. Inilah umat Mokondo. Contoh umat Mokondo ini seperti api-api ini yang dikatakan pagan ini. Ya. Kalau mereka mau diskusi, bukannya ngomong substansi apa yang mau disampaikan, tetapi membawa nama-nama pribadi. Emang saya ini Anda tahu bahwa saya punya kantor ini sewa tuh di mana? Dari mana Anda tahu bahwa kantor ini sewa? Coba kau tunjukkan sertifikat tanahnya. Kalau atas nama orang lain, ku kasih kantor ini kepada kau. Inilah kebodohan, makanya hanya bisa ngomong. Jangan-jangan yang diikuti ini si buta huruf. Ya, memang kalau manusia buta huruf tuh caranya seperti ini. Iblis-iblis ini mau menyerang secara pribadi. Dipikir dengan cara berbicara seperti itu, serapi itu, dipikir udah benar gitu. Inilah kebodohan. Mau ngancam orang, mau ngomong orang ngasih tahu, emang lu siapa sih lu? Ini manusia-manusia lemah seperti ini siapa sih ini? Ya, mau ngapain? Lu mau ngapain kalau lu tahu gua pengacara, nama gua Robert William Raja? Lu siapa lu? Lu searching di Google, siapa Robert William Raja itu, baru lu tahu gua tuh siapa. Bukan kayak lu ini hanya modal jualan agama, umat Mokondo. Viewersnya nggak ada yang namanya kreativitas. Kebodohan yang diajarkan, nipu umat-umat Islam ini supaya mengikuti apa yang mereka ingatkan. Padahal kerjanya nipu aja. Sama seperti yang dikatakan sama seperti Yonatan Nandar. Kerjanya nipu aja, jualan agama. Apa coba contoh dari hal yang dia ngajarkan tadi? Mau bahas agama orang, sola scriptura. Apa yang dia ngerti soal agamanya? Kencing berdiri. Ya? Apa? Cebok pakai 3 batu. Lu belajar itu dulu baru lu ngerti sola scriptura. Apa yang bisa lu masuk kamar mandi dengan kaki kanan? Baru lu belajar tentang sola scriptura. Kalau lu masih belajar ritual,
Nggak usah lu kasih yang seperti itu di sini. Lu kagak ngerti apa-apa. Kita sekolah ini ada sekolah S1, S2, S3, teologia. Kau ngerti apa soal sola scriptura? Kau masih belajar dulu kencing, duduk. Kau belajar cebok 3 batu. Kau belajar masuk toilet kaki kanan. Baru kau mau bahas hal-hal yang seperti itu. Otak kau nggak nyampe. Kau masih belajar membaca. Hari ini pun kau belajar Al-Quranmu saja, itu kau nggak ngerti apa-apa. Saya pastikan kau nggak bisa baca Quran kau. Kau mau ngomong sola scriptura, kau ngomong tentang ritual aja. Kau nggak ngerti apa-apa. Kerjanya hanya nipu umat saja kalian ini. Makanya umat-umat ini disebut umat mokondo. Tidak punya kreativitas. Ya, penontonnya hanya ngejar yang namanya keuntungan. Nanti bayar yang namanya iuran. Ini. Makanya mukanya, lihat nih. Pasang nama, taruh, apa ini? Ini hari libur. Lihat aja modelnya kayak gini. Mau pasang apa di sini? Tidak ada, ini semuanya pendusta, teman-teman. Anda jangan percaya dia mau kerja di mana, taruh label tag name. Bodoh semua ini. Orang-orang yang hanya bisa nipu umat sama seperti Nandar, menipu bahwa dia pengacara. Makanya jangan percaya dengan hal-hal seperti ini. Ngomong tentang sola scriptura, ad hominem, saya ini adalah PC the King. Nandar sendiri bilang saya ini bukan PC the King. Jadi kalau kalian hanya mengharapkan yang namanya kebodohan dan berharap dari umat-umat supaya kalian bisa mendapatkan yang namanya apa? Koin. Nipu umatnya, bahas kekristenan, kitab sendiri pun tidak tahu apa-apa. Nih, baca kitabnya sendiri nggak ngerti. Anda kalau memang sebagai orang muslim, coba tanya dia tentang yang namanya kenapa sih orang harus cebok pakai batu, kenapa sih kencing harus duduk, kenapa yang namanya hal-hal ritual seperti itu coba Anda tanyakan kepada dia. Ngerti nggak dia? Apa tujuannya? Inilah umat-umat mokondo. Udah cukup. Kok ya? Jadi kayaknya Anda ini gini. Kok jadi kejang-kejang ini? Kejang-kejang. Anda menyerang pribadi saya. Ini kejang-kejang. Ketika Anda mengatakan bahwa IP address itu adalah PC the King, itu suatu kebodohan. Anda bilang kantor saya yang ada di Kupang itu adalah yang namanya sewa. Lu buktinya apa? Lu bisa buktikan nggak? Sebentar. Masih belum cukup. No. Menghujat. Belum cukup. Saya nggak menghujat. Siapa yang menghujat? Belum cukup menghujat. Siapa yang menghujat? Oke. Siapa yang dengarkan? Ketika Anda mengatakan bahwa kantor saya yang ada di Kupang itu sewa, itu dari mana? Gantian. Jangan, saya tanya langsung. Anda buktikan. Oke, sekarang saya yang sebentar. Dito, saya tanya kau. Diam dulu. Dito, saya tanya kau. Dari mana kau tahu bahwa sebentar? Dari mana kau tahu bahwa kantor saya yang ada di Kupang itu sewa? Oi. Lu berani nggak lu? Nggak, saya tanya kau buktinya apa? Kau buktinya apa? Lu berani nggak sih? Udah kau diam. Kau buktinya apa? Waktu saya sekarang. Mokondo. Kau buktinya apa? Waktu saya. Mokondo. Kau hanya nipu-nipu umat aja. Kau berharap bahwa kantor saya. Ya ketemuan ayo. Mana kau di mana? Ayo. Aku di Bali. Di mana? Di Bali. Kapan? Kapan? Di Denpasar. Terserah. Kapan kau mau? Kau kasih nomor handphone kau. Mana? Kau kasih nomor handphone kau. Sini mana? Jadi nggak berani nih mau diskusi ini. Kejang-kejang dulu. Loh, kau mau ketemu saya kan? Kau belum tahu saya siapa kan? Ini selesaikan dulu. Enggak. Mana? Kau ini fitnah saja. Aku nggak peduli. Tadi katanya mau ketemu. Ya boleh, ayo. Mana nomor handphone lu? Lu tahu kan nomor handphone gua? Dengarkan. Lu tahu kan nomor handphone gua kan? Mana? Kau di mana? Denpasar mana? Mana kau? Ini kita diskusi dulu nggak nih? Enggak. Gua mau ketemu lu. Gua mau ketemu lu. Lu di Bali di mana? Kau sudah menghujat. Gantian saya ngomong ya. Mokondo. Di mana kau? Di mana kau di Bali? Mana nomor handphone lu? Loh, ini pendusta ini umat Mokondo. Udah aku bilang kau nggak level dengan saya.
Kamu hanya datang menipu umat saja. Pendusta. Teman-teman semua, umat umat Mokondo ini hanya nipu orang Islam untuk yang namanya menipu aja. Minta iuran 19.000. Ini gue berani aja kalau. Jadi jelas ya. Sebentar. Diam dulu. Saya sampaikan kepada kau. Kau kutanya. Kau dari mana tahu bahwa kantorku yang di Kupang itu sewa? Gantian dulu. Mokondo. Dari mana kau menyatakan tadi bahwa kantorku itu yang ada di Kupang itu sewa? Dari mana? Ini bocil. Woi Mokondo, kayak gini sih, jangan kau nipu umat. Gantian dulu aku. Jangan kau itu seperti itu deh. Aku dulu kau minta iuran 19.000 per bulan untuk menguntungkan dirimu sendiri. Jadi ketakutan gitu. Kalau teman-teman melihat umat-umat Mokondo yang seperti ini mau diskusi nggak? Jangan pernah percaya. Ini makanya ini kalau dibilang umat-umat Mokondo ini hanya yang namanya lihat mulutnya. Makanya itu dari kelakuannya kita udah tahu. Pasti pemakan sampah, mulutnya kotor soalnya. Ini pasti makan sampah. Pasti pemakan sampah. Mokondo. Mokondo. Kau sama seperti manusia buta huruf. Buta huruf kau. Gak diajarkan attitude. Pemakan sampah kalian. Belajar dari manusia buta huruf, makanya seperti ini. Belajar yang namanya dari manusia bodoh, makanya seperti ini kalian. Umat buta huruf, makanya mulutnya seperti manusia buta huruf. Manusia yang belajar dari orang bodoh, jadinya seperti ini, buta huruf. Nih, jelas ini. Di mana kau? Kenapa kau nggak berani temui saya? Ini. Udah aku bilang dari manusia buta huruf, makanya seperti ini. Dari manusia kriminal ini diajarkan. Ini pasti ajarannya sama seperti yang dia. Ini sama ini. Umat-umat Mokondo ini sama seperti nabinya Mokondo. Ajaran kriminal, makanya seperti ini. Gak ngerti apa-apa. Kau hanya ngerti aja. Mending kau cebo pakai batu. Mending kau cebo dengan yang namanya besi gitu. Ini umat-umat Mokondo hanya mana? Di mana kau? Kau mau ketemu di Bali di mana? Mana? Main di ring aja kita. Mana? Di mana kau? Ku telepon sekarang. Main di ring aja. Ku telepon sekarang. Main di ring aja. Mau di mana kau ini? Kau ini. Lu kira ini modal-modal cecungu kayak gini sampah? Ini ingusan, lihat aja tempatnya di mana tuh. Disuruh-suruh, kau ini hanya sopir aja kau. Makanya kalau ku bilang kau hanya seorang sopir kau ini mau diskusi hanya jadi sopir aja mau sombong depan saya. Kau ketemu di mana? Kau mau ketemu di mana, weh sopir? Udah ngejang nih. Weh sopir. Orang Kristen nggak penyembah Mokondo. Kau ini makanya ku tanya kau, dari mana kau tahu kantorku yang di Kupang itu sewa? Pucat. Dari mana? Dari mana? Mukanya pucat. Gak berani. Pucat mukamu kayak banci. Hah? Kenapa? Pucat mukamu. Junjungan kau banci. Udah belum, gantian. Nabi kau sembah banci. Lihat. Makanya Mokondo. Muka bencong begini nih. Nah, ini nggak nih? Nabi kau yang banci. Mau diskusi nggak sih ini? Kau yang banci sama seperti Nabi kau. Buta huruf, makanya bodoh. Kalian itu umat-umat bodoh, makanya jangan mau ditipu oleh api-api ini. Coba lihat. Umat bodoh, junjungannya buta huruf, ikutan buta huruf. Bodoh. Mikirnya begitu kan? Pasti dia yang lakuin. Itu ajarannya itu. Cebo pakai 3 batu, makanya bunyinya poh. Cebo taruh batu ke dalam, makanya bunyinya poh. Saya ngomong, driver. Saya dulu Sopir. Kau layani dulu tuan kau itu. Kau itu hanya jadi budak. Kau datang. Saya tanya mana nomor handphonemu? Saya save sekarang. Saya telepon sekarang. Hah? Juanda? Saya yang jemput nanti di sini. Di Juanda.
Nanti aku yang jemput. Ternyata ini di Surabaya ngomongnya sok-sok di Bali. Kau datang ke Bali, kusikat kau. Kukira kau tadi bilang berani di Bali. Inilah pendusta. Dasar driver doang kau. Tadi kukira kau di Bali beneran. Ku datang besok juga. Muka mulu. Ku bilang kalau besok kau di Bali, ku sikat kau. Pucet kayak banci. Ternyata dia di Surabaya. Cuman kayak gini doang. Ketemunya mau. Ini kan akhirnya terbongkar. Ku kira tadi berani ketemu di Bali. Ketahuan. Berani ke Bali. Kau ini layani dulu tuan kau. Kau budak. Kau ini budak, jadi driver bukan level saya deh. Ya, kelas-kelas kalian ini kelas-kelas budak. Kelas-kelas budak kau ini, budak. Kau layani dulu. Kau hubungin saja. Kau kugiling kau, kukunya. Mukamu, serius. Ngurah rai. Jualan dari umat-umat budak kayak gini, kusikat selesai kau ini. Kau kerja dulu buat tuan kau. Kamu itu. Bencong-bencong ini. Apa? Bencong oten apa? Apa nabi kau? Kalau datang nanti nabi kau banci. Kau tinggal hubungannya. Aku udah di Ngurah Rai. Kau ini tadi bilang dia. Tempeleng umat banci ini. Ini ya. Mereka yang membenci Paulus pasti seperti ini, teman-teman. Ini gimana? Orang mau diskusi nantangin. Aku ngundang dia. Kau yang dari tadi minta kan untuk aku baru ini, ngomong, saya kasih dia ngomong memanfaatkan diskusi. Nih, kita lihat. Akhirnya menghujat. Ini umat-umat yang membenci Paulus. Dia menghujat. Pasti dia bersatu dengan yang namanya nabinya nih. Ya, lihat aja nih. Jangan sesat nih penyembah batu. Kau pasti tukang kawin sama bocil kan? Makanya membenci Paulus kan? Tukang kawin sama bocil. Kau bergabung dengan yang namanya penyembah berhala. Ini bencis, weh. Ini manusia-manusia sesat. Penyembah berhala. Weh, manusia tukang banci cabul. Jangan kabur kau, weh. Banci. Ini makanya masukin batu ke dalam duburnya. Kenapa ini banci satu? Kalau nggak mau gantian aku dulu yang penyembah berhala. Kau itu tukang zina cabul. Cabul. Cuman gini. Manusia cabul, kriminal. Manusia cabul, penyembah berhala. Yang membenci Paulus loh. Ini saya nggak menghujat. Orang-orang yang membenci Paulus itu pasti dia manusia cabul. Dia manusia cabul, penyembah berhala, tukang zina, dia mau ngomong sendiri, banci. Dia mau ngomong sendiri. Nih. Dia mau ngomong sendiri nih. Mulai kabur banci. Di telepon tuannya nih. Mau ngomong sendiri. Kalau hanya sopir doang, bukan level saya deh. Bukan level saya kalau kau masih layani tuan kau sopir. Woi, kau driver dulu tuan kau itu. Dasar umat budak, penyembah batu. Gantian saya yang berbicara. Woi, kalau nggak sopir travel bilang. Kalau nggak berani kau kalau di Bali ku ikut kau sampai bapak mama kau berlutut depanku, baru ku selesaikan semuanya. Aduh, kukira beneran di Bali, ternyata pendusta aja. Inilah pendusta. Banci. Congor, kalau congornya banci itu kayak gitu. Ini di Surabaya bilangnya di Bali. Kau di Bali kusikat kau. PC Diking masih aja. Udah lah. Kau tinggal nunggu waktu. Nah itu aja. Ngancam aja. Ini PC Diking. Makanya jadi waktu itu saya naik nih di tempat dia. Panik coba nih, curhat. Karena tahu ternyata Roh Kudus sejak kapan panik? Sejak kapan panik? Jadi Roh Kudus emang itu gak guna ini. Kau layani dulu tuan kau.
Roh Kudus itu yang umat-umat budak. Coba kita lihat, dengarkan apa narasi umat budak ini, sopir ini. Kalau mau umat-umat budak itu bisa, tapi kan nih, kita nanti umat-umat budak. Nih, umat-umat budak lagi ngomong. Curhat. Banci. Si Robert banci. Si Robert William banci ternyata. Ini cerita tentang si Nabi Mokondo yang menggauli si Robert ini ternyata banci, niatnya mau diskusi. Itu binatang. Ternyata yang menggauli siapapun yang dia kehendaki. Itu biadab. Gimana dong banci? Nah nih, PC King nih ketahuan nih. Yang ngajari umatnya jadi pengemis. Itu sama. Nih lihat nih PC King dia. Asli. Ya udah terusin aja. Tim cyber yang di buta huruf. Si Nabi Mokondo biadab. Si Nabi Mokondo binatang. Si Nabi Mokondo perusuh. Si Nabi Mokondo buta huruf. Si Nabi Mokondo biadab. Si Nabi Mokondo binatang. Si Nabi Mokondo perusuh. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing, tapi yang katanya Nabi mulia kawin dengan anak bocil. Mirip banget nih. Nih dilihat nih. Mirip banget nih. Umat Mokondo sama aja dengan Nabi Mokondo ini. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing, tapi yang katanya Nabi mulia kawin dengan anak bocil. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing, tapi yang mirip cocok. Si Nabi Mokondo buta huruf. Si Nabi Mokondo biadab. Si Nabi Mokondo binatang. Si Nabi Mokondo perusuh. Si Nabi Mokondo buta huruf. Si Nabi Mokondo biadab. Si Nabi Mokondo binatang. Si Nabi Mokondo perusuh. Si anjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing, tapi yang katanya Nabi mulia kawin dengan anak bocil. Anjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing, tapi yang katanya Nabi mulia kawin dengan anak bocil. Oke ya teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu absen ya buat teman-teman semua ya, biar kita bisa membedakan umat Mokondo dengan teman-teman pengikut Kristus. Kita lihat aja nih umat-umat Mokondo di sebelah sama kayak nabinya. Hanya tahu berdusta, ajaran iblis ini. Binatang. Si Nabi Mokondo buta huruf. Si Nabi Mokondo biadab. Si Nabi Mokondo binatang. Si Nabi Mokondo perusuh. Si Nabi Mokondo buta huruf. Yo semuanya, asik. Biadab. Si Nabi Mokondo binatang. Si Nabi Mokondo perusuh. Seanjingnya anjing tidak kawin sama anak anjing, tapi yang katanya Nabi mulia kawin dengan anak bocil. Tapi yang katanya Nabi mulia kawin dengan anak bocil. Salam satu batu kepada penyembah batu. Salam satu batu kepada umat Nabi Mokondo. Umat yang so tahu tentang Tuhan tapi tidak tahu Tuhannya di mana. Umat si paling menghafal tapi tidak tahu artinya. Umat yang sering bubarin orang beribadah, tapi kalau soal duit datang
mengemis minta ke kafir. Umat yang ngomong kitab orang lain dirubah, tapi kalau cari jawaban memakai kitab orang lain. Satu kata untuk umat penyembah batu munafik. Satu kata untuk umat Nabi Mokondo biadab. Yo semuanya digoyang. Satu pesan untuk umat penyembah batu. Mayoritas hanya karena suka kawin. Satu pesan untuk umat Nabi Mokondo mayoritas, tapi tidak berkualitas. Semuanya salam satu batu kepada penyembah batu. Salam satu batu kepada umat Nabi Mokondo. Umat yang sok tahu tentang Tuhan tapi tidak tahu Tuhannya di mana. Umat si paling menghafal tapi tidak tahu artinya. Umat yang sering bubarin orang beribadah, tapi kalau soal duit datang mengemis minta ke kafir. Umat yang ngomong kitab orang lain dirubah, tapi kalau cari jawaban memakai kitab orang lain. Satu kata untuk umat penyembah batu munafik. Satu kata untuk umat Nabi Mokondo tiada. Satu pesan untuk umat mayoritas hanya karena suka kawin. Satu pesan untuk umat Nabi Mokondo mayoritas, tapi tidak berkualitas. Satu kata untuk umat penyembah batu munafik. Satu kata untuk umat Nabi Muhammad. Dia lagi menunggu. Panggil semuanya. Satu pesan untuk umat penyembah batu mayoritas hanya karena suka kawin. Suka kawin. Satu pesan untuk umat Nabi Muhammad mayoritas, tapi tidak berkualitas. Suruh rekam dan laporkan. Fenomena ajaran Mokondo, ajaran bermodalkan bersaksi dusta. Tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah mengetahui, tapi berani bersaksi. Dusta, 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 itulah ajaran Nabi Mokondo. Dusta, 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 itulah ajaran umat penyembah batu. Masuk gampang, keluar tidak bisa, seperti perangkap tikus. Udah malu dia. Sama seperti si Mokondo mukanya. Jangan malu dong. Ajaran Mokondo. Mana mukanya Mokondo? Bermodalkan bersaksi dusta. Tidak pernah melihat, tidak pernah mirip ya, sama seperti si Mokondo ini. Mengetahui, tapi berani bersaksi. Dusta, 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 itulah ajaran Nabi Mokondo. Dusta, 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 itulah ajaran umat penyembah batu. Masuk gampang, keluar tidak bisa, seperti perangkap tikus.
Nama aslinya Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf untuk dapat viewers di YouTube. Ya, inilah anggota-anggotanya. Hanya suka jualan agama. Konten YouTube-nya selalu bahas Kristen. Itulah ajaran Kristen selalu jadi berkat sekalipun untuk para umat Mokondo. YouTube Endang taruh nomor rekening biar bisa dapat bantuan dana menghujat. Memang dasar miskin. Sebentar ya. Lo jangan kabur. Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf untuk dapat viewers di YouTube. Si Endang hanya suka jualan agama. Konten YouTube-nya selalu bahas Kristen. Itulah ajaran Kristen selalu jadi berkat sekalipun untuk para umat Mokondo. YouTube Endang taruh nomor rekening biar bisa dapat bantuan dana menghujat. Memang dasar miskin suka mengemis, sungguh Endang adalah umat Mokondo. Wahai Endang Sunandar yang maunya dipanggil Yonatan biar kaya mualaf. Mulut kau itu penuh dengan kotoran, kau pasti hanya pemakan sampah. Andangan umat Mokondo adalah umat Mokondo. Andalan umat Mokondo. Nah aslinya Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf untuk dapat viewers di YouTube. Si Endang hanya suka jualan agama. Konten YouTube-nya selalu bahas Kristen. Itulah ajaran Kristen selalu jadi berkat sekalipun untuk para umat Mokondo. YouTube Endang taruh nomor rekening biar bisa dapat bantuan dana menghujat. Memang dasar miskin suka mengemis, sungguh Endang adalah umat Mokondo. Wahai Endang Sunandar yang maunya dipanggil Yonatan biar kaya mualaf. Mulut kau itu penuh dengan kotoran, kau pasti hanya pemakan sampah. Mokondo, 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 Mokondo. Ya, itu tadi kita baru langsung permulaan dengan umat-umat Mokondo ya. Umat-umat yang ngemis datang untuk menipu. Ya. Inilah ya, bisanya hanya serang pribadi. Kukira keras padahal hanya driver ya. Layani tuan kau di sana, Dek. Jangan kau ngomong dengan saya. Kelas kita berbeda. Ngerti nggak kau? Hanya driver aja kau mau sombong depan saya. Ya. Kemudian apa? Apa yang bisa mereka lakukan? Kenapa mereka suruh kalian yang harus melaporkan? Kenapa nggak mereka? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa nggak umat Mokondo sendiri yang harus lapor? Minta bantuan dari orang lain, rekam laporkan. Katanya mau datang ke Bali. Kusikat kau di Bali. Ya. Bapak kau berlutut depanku baru ku minta maaf. Ku kasih maaf. Ya. Dasar sopir doang mau ngancam-ngancam lagi. Nah, saya datang memang untuk umat-umat Mokondo di sini. Kau kira saya mau luntur depan kau? Tidak ada yang namanya negosiasi dengan umat Mokondo. Sikat. Kalau dengan umat Mokondo tuh disikat teman-teman. Ya. Dipikir dikasih tahu nama alamat saya, terus saya harus lari gitu. Hah? Bapak kau yang punya ngomong framingnya kantor saya yang ada di Kupang itu sewa lagi. Ya, makanya itu harus disikat ya. Sikat-sikat nggak ada untung ya. Memang umat Mokondo ini gara-gara ya, kalau kita lihat umat Mokondo ini kenapa ya mereka itu membenci Paulus. Karena Paulus mengajarkan suatu hal yang memang bertentangan dengan ajaran umat Mokondo ya. Mokondo itu pasti apa? Cabul. Itu pasti. Penyembah berhala itu pasti.
Tukang banyak kawin itu pasti. Bencis itu pasti umat-umat mau kondom. Makanya beraninya banyak aja. Coba sendiri tadi, nggak berani kalau mau ketemu. Ini andalan umat-umat mau kondom ini pasti bencis. Ya, pemburit. Yang membenci Paulus itu mereka tuh selalu membahas tentang yang namanya Paulus. Pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Makanya umat-umat Mokondo ini hanya bisa apa? Fitnah saja. Hanya driver kok kau mau lawan saya lagi. Kalau sendiri tuh nggak ada nyali. Kau panggil susun tuh api botol itu datang kemari semua. Ya. Memang saya datang tuh untuk api-api ini. Untuk umat-umat Mokondo yang biasanya nipu-nipu umat bayar 19.000. Masih berlaku. Oke, ini ada Jericho. Siapa lagi nih? Ini ada 2 orang ya. Yang dinaikkan. Ini ada kasihku. Halo. Selamat malam. Malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sholat dulu Pak kalau sholat. Supaya nanti mau diskusi. Emang lu siapa? Saya Mata Pisau. Baca itu. Mata pisau apa? Mata apa? The one Mata and kamu. only. Terkemuka di dunia di akhirat. Lu siapa coba? Lu berani on cam nggak? Lu tuh di neraka jahanam kau. Di paling bawah neraka jahanam kau. Mulut kayak lu tuh. Mulut kayak lu. Neraka kenapa? Jahanam, Neraka kenapa? iya, orang manusia disembah kau. Saya menyembah Tuhan yang hidup, yang datang Yang hidup siapa? sebagai manusia. Beda dengan Sebagai manusia, kau kalau nyembah manusia, batu. kalau Tuhan. Kau Tuhan itu nyembah Esa, bukan batu berarti sana. manusia. Kau bilang lagi nyembah Tuhan batu. Pakai logika. Pakai logika. Kalau Kau manusia nyembah itu batu. bukan Tuhan. Kau setiap Kamu hari menyembah tondok manusia nyembah disembah. batu. Allah. Beda dengan Yang Tuhan disembah kami, itu Tuhan Allah. yang hidup. Yang disembah itu Allah, bukan Yesus. Dari mana kau Yesus? Kamu Sorry nangis, ya. kau nangis. Sorry ya, kami tidak menyembah Allahmu. Sorry ya. Emang Allah Maha Esa. Sorry Kalau manusia ya. kan ciptaan. Minta gue sembah Allah lu. Sorry ya. Manusia ciptaan Kasihan kau, sekali. Allah yang menciptakan Sorry. manusia. Enak aja. Kita tuh tetap yang namanya kalau lu mau sembah Allah lu, ngapain lu suruh gua sembah Allah lu? Yang kondusif dong, minta gua harus sembah Allah lu lagi. Ada-ada aja nih. Oke ya, kita lanjut lagi ya dengan teman-teman semua yang mau diskusi ya. Tuh coba bawa-bawa otak ya, jangan otaknya ditaruh di pantat. Makanya kebanyakan percaya kepada manusia buta huruf gini nih, etikanya nggak ada. Oke, ini ada lagi. Halo, Melody. Salah pencet. Oh, salah pencet. Iya ya. Ini ada Gua mau Jericho. cebok pakai batu penjuru boleh nggak? Kalau gue cebok pakai batu penjuru pakai, aduh boleh nggak? Gue cebok pakai batu penjuru pakai Yesus boleh nggak? Gue pengen cebok pakai batu penjuru, cebok pakai Yesus boleh nggak gue? Coba on cam. Ya, on cam aja terus lakukan. Ya gue ingin kenapa? cebok pakai batu penjuru ya. Kenapa? Ini di mana sih ini? Apa itu? Anda mau tunjukin apa? Ntar gue tunjukin, ntar. Tunjukin.
Tunjukin. Nih ternyata hanya mau tunjukin cebo pakai 3 batu. Cuy. Ternyata umat-umat ritual saja. Dia mau coba beneran pakai batu. Emang bodoh ini aja, Reng. Aduh, jujur. Jijik kali kalian ini. Katolik bukan Kristen. Halo bang, mohon maaf nih bang. Tolong jangan terlalu keras. Pasien kami sudah banyak sekali, jadi kami tidak mau menambah pasien lagi. Pelan-pelan aja bang. Itu saja, kami dari tim hukum siap, tim geruduk siap. Tapi dengan pasien-pasien jangan terlalu banyak bang. Itu aja bang. Thank you bang. Oke, thank you. Kewalahan. Thank you. Ya udah dibawa. Aduh, ada aja. Gue baru masuk aja belum sampai sejam udah ketawa-ketiwi nih. Ini ada Bebe. Halo, shalom. Iya, shalom. Saya benar-benar salut sama kamu, bro, mata pisau. Iya, thank you. Ngeri saya lihatnya, ngeri. Kenapa Padahal masih ngerinya, di Indonesia ini kan, benar-benar kamu itu Laskar Kristus. Aku salut. Ngeri, saya yang jadi ngeri gitu. Kenapa ngerinya, Pak? Nanti digeruduk loh, Bang. Tahu sendiri kan orang itu. Siapa geruduk? Kenapa? Saya menyampaikan kebenaran kok. Anda Iya. ditandain. Waduh, Orang ini itu kenapa lagi? mau salah atau benar, tetap aja salah kan gitu. Namanya juga botol. Itu ngerinya. Ya, kalau umat mau kondo mah kita makan bersama aja lah, Pak. Gak usah yang digeruduk-geruduk. Tapi aku yakin Bang Mata Pisau mungkin udah memperhitungkan dan udah ini ya, plus minusnya ya. Iya, pokoknya aman aja, Pak. Ya, Bapak nggak usah ngeri-ngeri dengan hal-hal seperti itu, Pak. Thank you, Pak. Ya, saya di sini, teman-teman semua, santai aja hidup ini. Kalau kita sampaikan kebenaran tuh nggak usah takut dengan hal apapun. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ngapain kita harus takut dengan umat-umat Mokondo? Ya, jangan sekali-sekali umat Mokondo buat saya seperti yang terjadi di Padang, di Cidahu. Kau sakit jiwa. Kau salah orang kalau kau buat saya seperti yang terjadi seperti itu. Ya. Jangan ya, Dek ya, jangan. Gua hanya sampaikan itu aja. Jangan kau pikir saya nanti bisa diperlakukan saya sendiri terus Anda perlakukan seperti yang terjadi di Cidahu, di yang namanya Padang. Kau salah orang, Dek ya. Itu kusikat kau ya. Mungkin kalau Tuhan Yesus ngajarin yang namanya kalau kau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, mungkin itu agak lain kalau saya. Ya, ada lagi yang mau naik nih, ada Queen Medusa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mohon maaf Bang. Sebelumnya saya boleh ini nggak boleh, saya nggak mau berdebat, nggak mau berdiskusi ya, cuman mau menyampaikan buat teman-teman Muslim ya, boleh nggak Bang? Ayo on cam aja biar Anda tahu Anda itu Muslim. Jangan namanya Queen Medusa terus tiba-tiba yang ngomong Ini Bang, buat teman-teman ya. Tunjukkan muka yang jelas supaya teman-teman Muslim tuh lihat ya. Nama Anda siapa, Pak? Ya, buat teman-teman Muslim semuanya, kalau misalkan mau berdiskusi, tolong untuk berdiskusi itu mendalami dulu ilmunya gitu loh, ilmu Islamnya, agamanya harus dalam, jangan main naik-naik aja. Nanti kan kalau misalkan ilmunya tidak fasih, nanti kalau berdebat itu jangan sampai malu-maluin agama gitu loh.
Kalau mau berdebat misalkan ilmunya harus dalam dulu lah. Kalau gitu ya. Abang ilmunya Udah gimana? itu doang, Bang. Abang ilmunya Ya, gimana? saya mah bukan enggak, saya mah enggak mendalami ilmu tentang agama banget, Bang. Cuman kalau misalkan kalau mau berdebat minimal harus hafal Al-Qur'an, sama yang berdebatnya itu misalkan Kristen harus hafal Bible gitu loh. Jangan sampai nggak tahu semuanya gitu loh. Baik, Oke, gini gitu Bang. doang, Bang. Makasih, Bang. Sebentar Abang, santai. Dengan saya itu diskusi santai. Ya, saya menghormati apa yang Anda sampaikan. Saya menghargai apa yang Anda sampaikan. Dan saya suka kalau orang-orang ini berpikir seperti Anda. Yang Anda sampaikan itu tidak salah. Nggak usah malu, Abang. Ya, saya justru di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama, ketika Anda mengatakan bahwa kalau ada orang yang mau berdiskusi dengan orang Kristen, minimal dari yang Muslim harus punya ilmu. Justru itu yang kami inginkan. Karena belajar dulu kitab Anda, baru bicara tentang kitab orang. Ya, yang saya ada di sini untuk apa? Ada orang yang nggak ngerti agamanya, tetapi membahas Alkitab kami sok paling ngerti, Bang. Makanya saya hadir di sini. Kalau Abang sampaikan ini udah benar, Abang. Ya, ini Abang namanya Iya, siapa? benar kayak gitu. Harus hafal semuanya. Kalau minimal mau berdiskusi, minimal harus hafal kedua kitabnya itu loh. Harus paham. Jangan sampai cuman hafal satu kitab doang gitu loh. Nanti Ya, salah kaprah ujung-ujungnya. Kalau kami di dalam kekristenan, Abang, kami nggak disuruh untuk menghafal ya kitab kami, tetapi kami mengetahui, membaca, menghafal ya, mengerti dan memahami. gitu loh. Bukan Ya, pahami lah. memahami. Ya. Jadi kalau Abang sampaikan seperti itu saya suka. Ya, ini tujuan yang baik teman-teman semua, supaya dari teman-teman Muslim pun yang mau membahas Alkitab kami minimal punya ilmu dulu. Kenapa Anda bahas kitab orang, kitab kami, sedangkan kitab Anda sendiri Anda nggak paham? Makanya seperti umat-umat Mokondo, tunjukkan ya seperti api. Anda lihat aja, masa mereka membahas Alkitab kami setiap hari, sedangkan teman-teman yang lain tidak diberikan pengetahuan. Jangan merokok, Bang, nanti Abang kena pelanggaran nanti. Jadi ini Abang namanya Bang, siapa? sorry, Bang. Putra, Bang. Ya, Bang Putra, ya. Saya harap Anda harus menyampaikan ini kepada juga yang namanya ada yang merasa teman-teman Muslim kemudian ngomong tentang agama orang Kristen, ya kan? Itu salah nggak menurut Abang? Ya, gimana Bang? Kalau ada orang Muslim yang ngomong tentang Alkitabnya orang Kristen, itu menurut Abang benar atau salah? Ya, kalau menurut saya, kalau misalkan mau ngomong itu harus didasari ilmu dulu, Bang. Kalau asal ceplos nanti takutnya salah, orang lain itu ngerasa gimana ya? Jadi seolah-olah takut salah ngomong lah, intinya gitu. Harus paham dulu lah kitab orang lain sebelum memahami kitab orang lain. Kitab kita dulu yang harus dipahami gitu loh. Ini nih contoh yang benar. Ya. Jadi kalau berdiskusi itu harus paham dua kitab lah, intinya jangan sampai satu kitab doang yang kalian pahami gitu maksudnya. Jadi teman-teman Muslim sekalian, tolonglah kalau misalkan mau berdebat minimal tahu hafal agama Al-Quran sama Bible gitu loh ya. Jangan kasih, Bang. Udah itu menghafal. doang, Bang. Saya emang nggak mau berdebat, jangan Bang, menghafal, ya. Bang. Memahami, Bang. Ya. Ya itu Saya maksudnya. harap memahami. Jangan menghafal tapi nggak ngerti ya, Bang ya. Ya. Oke ya. Memahami Thank you, ya gitu maksudnya. Oke, Itu Bang, buat siap. Putra. Ya. Nah, ini ada orang yang mau berpemikiran seperti ini, bagus. Ya. Jangan seperti si Endang, si Dito tadi minta-minta sumbangan. Untuk apa? Untuk membodohi umat-umat. Katanya untuk membentengi umat-umat. Setiap hari ngomongnya hanya tentang Kristen. Kenapa? Agama kalian sendiri apa?
Ini ada lagi dari siapa nih? Uluh Itah. Kemudian juga nanti ada, ini ada Uluh Itah. Shalom Halo? Bang, selamat sore. Shalom. Ada yang mau disampaikan? Tadi saya lihat di roomnya Pak Dito tadi ya. Mau main lapor mereka, mau merekam nih. Mereka sudah merekam Bang, merekam mau dilaporkan seperti itu. Tuh tiap hari saya dapat DM, bukan hari ini aja. Tiap hari saya di DM dengan cacian, makian, laporan, geruduk. Bukan hari ini aja Pak, sejak saya tuh baru buka sekitar 3 sampai 4 bulan ya, 3 bulan. Ya, sejak awal itu saya buka room untuk yang namanya politik, hukum, agama, dan cinta. Tetapi orang lebih banyak menyerang agama saya. Makanya saya fokus, oke lah, kalau ada yang mau debat agama, boleh gitu kan. Kalau hanya tentang, kemudian setelah itu, setelah saya diskusi dengan si Yusuf PI lah, itu banyak ya yang menghina, lapor. Tapi saya anggap itu kan anak-anak ingusan ya. Bagi saya anak-anak ingusan, umat-umat Mokondo yang masih ingusan ini nggak usah lah ya, kalau levelnya masih di bawah cetek ya, saya kira Anda bukan kelas saya lah ya. Kalau mau lapor itu hak Anda, tetapi ingat apa yang setelah Anda lakukan pemeriksaan itu menjadi bahan pertimbangan Anda ya, untuk bisa dapat dilaporkan kembali. Jadi kalau mau melaporkan segala sesuatu, minimal keterangan yang Anda berikan ketika BAP itu harus yang benar-benar ada. Jangan sampai Anda hanya asal-asal melapor, kemudian tidak mengetahui apa yang dilaporkan, tujuannya apa. Hati-hati ya. Jangan sampai tendensiusnya mengarahkan kepada hal-hal yang tidak benar ya, kemudian ada hujatan terbalik atau fitnahan ya, itu 311 310 ya. Ada lagi? Oke, siap. Oke, tetap semangat Bang lah. Ya, thank you Bang. Ya, God bless. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bang. Shalom. Ya, jadi kalau itu sih saya santai aja ya. Kalau hal-hal yang namanya umat Mokondo ini ya mau dicerdaskan, nggak mau dah. Kembalilah ke jalan yang benar. Ya, saya berharap ya teman-teman semua ini jangan percaya kepada umat-umat Mokondo. Yang Islam jangan percaya kepada umat Mokondo. Yang Kristen jangan percaya kepada umat Mokondo. Ya, umat-umat Mokondo ini adalah umat-umat pendusta. Bahas kitab orang. Ya, sok paling ngerti kitab orang. Ya, sok paling tahu kitab orang. Itu kayak saya memang datang di sini untuk kalian umat Mokondo. Ya. Jadi kalau yang suka bahas-bahas Alkitab saya itu pasti, apalagi yang menyerang Paulus, itu pasti teman-teman. Ya, mereka tuh sifatnya apa ini? 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Mereka membenci Paulus karena Paulus bilang apa? Jangan sesat, manusia cabul, woi manusia cabul. Penyembah berhala, orang yang tukang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, mereka semua ini tukang tipu, pemfitnah. Ini yang tadi yang dikatakan ya. Ini tukang fitnah, penipu, umatnya tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mereka antitesa dari yang dikatakan oleh Paulus. Ya, mereka pasti orang-orang yang suka apa? Bulca. Mereka pasti orang-orang yang suka sembah berhala. Mereka orang-orang yang suka zina. Ini umat-umat Mokondo yang suka bahas kitab saya, yang suka merugikan Paulus. Ini teman-teman, makanya mereka tuh pasti yang membenci yang namanya Paulus. Sembah batu, sembah kayu, sembah apapun. Tukang zina, kawin sana, kawin sini. Bocil ya, kalau di Indonesia itu pasal 35 ya.
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya, kalau saya nggak salah, tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang yang dengan sengaja ya membuat atau yang namanya secara sengaja ya, mereka tuh merayu, membuat supaya anak-anak itu tunduk ya, kemudian melakukan hal-hal yang namanya pelecehan atau apa, itu disebut apa? Bulca. Orang-orang seperti ini pasti penyembah Mokondo, pasti nabinya Nabi Mokondo ya, pasti, saya pastikan, karena mereka membenci Paulus ya. Teman-teman semua, ini umat-umat yang seperti ini yang membenci Paulus, pasti ini antitesa dari yang namanya ini. Mereka kalau di sini jangan sesat, tapi mereka katakan ayo sesat, orang cabut, orang penyembah berhala, pasti seperti itu. Makanya kalau dikasih tahu kebenaran ya, ini saya sampaikan kebenaran teman-teman. Ngapain saya harus takut? Ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, ngapain kita harus takut? Ya, kecuali saya ini adalah yang dikatakan di sini tadi, saya tukang bulca, saya tukang nyuri, tukang penipu, ya, saya orang yang namanya, kalau ini yang delik kejahatan ini adalah yang namanya penipu, ya, ini juga delik aduan, ini juga aduan, ya, ini rata-rata delik aduan yang Paulus ajarin nih. Ya, itulah mereka teman-teman ya. Inilah tukang fitnah ya. Tetap kita menjaga yang namanya kondusivitas teman-teman semua. Kalau ada yang menghujat Tuhan Yesus ya, saya kasih tahu kepada teman-teman semua, kita tidak perlu menghina orang yang sudah sangat hina. Jadi kalau ada yang menghina Tuhan Yesus, nggak usah balas dengan fitnahan atau dengan hinaan. Mereka sudah sangat hina. Ya, mereka orang-orang yang menghina Tuhan Yesus itu sudah sangat hina. Ngapain saya harus yang namanya menghina mereka? Satu lagu buat teman-teman semua ya, supaya kita tahu bahwa kita hidup dalam keberagaman di Indonesia. Kita harus tetap menjaga yang namanya toleransi ya. Tetap menjaga satu dengan yang lain, karena kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang mengerti tentang keberagaman ya. Silakan, yang namanya toleransi itu, agamamu kau mau jadi apapun itu bebas ya. Siapapun berhak untuk memilih agamanya masing-masing. Tetapi jangan bahas agama orang. Jangan seperti umat Mokondo yang kerjanya hanya berdusta. Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu hadir. Jangan lupa untuk di tap-tap layarnya dan absen ya. Jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia yang punya adab dan moral. Jangan seperti umat Mokondo yang kerjanya hanya berdusta, mencoba membolak-balikan fakta sejarah bangsa Indonesia. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak
jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia yang punya adab dan moral. Jangan seperti umat Mokondo yang kerjanya hanya berdusta, mencoba membolak-balikan fakta sejarah bangsa Indonesia. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Ya, thank you buat teman-teman semua yang udah selalu support juga ya di room ini ya. Yang buat Bang Singa Yehuda, thank you buat Kak Mrs. Sipo di Mata Pisau Manajemen ya. Thank you buat semuanya yang udah selalu hadir juga ya. Dan itulah ya satu lagu yang diciptakan oleh Mata Pisau Manajemen ya. Kalau Anda jadi Kristen juga nggak perlu jadi Yahudi lah. Ya. Kalau jadi Hindu nggak usah jadi India. Kalau jadi Islam nggak usah juga jadi ke Arab-Araban gitu. Ya. Jadilah orang Indonesia ya. Jangan kau mau merubah sejarah katanya Kristen agama dari agama penjajah. Itu Anda ya. Anda itu hati-hati ngomongnya. Kalau Anda nggak ngerti sejarah itu Anda umat Mokondo kalau asal ngomong. Saya berharap ya orang-orang itu cepat cerdas dan pintar ya. Jangan seperti umat Mokondo yang tukang dusta. Kerjanya hanya dusta aja. Ya, silakan, ini ada Pak Nino. Halo. Ini kok nggak kelihatan ini. Oke ya, jadi umat-umat Mokondo ini memang selalu membawa yang namanya kebodohan. Oke ya, kita coba PK-PK dulu ya buat teman-teman semua supaya kita lebih enakan gitu kan. Satu lagu buat teman-teman semua yang udah hadir juga ya. Hai Nay. Halo, kayaknya kita pernah match deh. Oh iya? Masa sih? Iya. Kayaknya. Memang kamu Abang. Kamu nggak libur? Mas. Apa? Hah? Kamu nggak libur hari ini? Masih masuk kerja? Apa? Kamu nggak libur hari ini? Masih masuk kerja? Enggak, libur kok. Ini lagi di tempat kopi. Guys, triple guys. Oh. Nyanyi apa emang biasanya? Enggak, aku biasanya santai aja ngobrol-ngobrol tentang kehidupan kita berdua gitu kan. Triple. Oh, rame banget nontonnya. Aku nggak ada yang nonton, aku cuma 7. Oh, di sini juga cuma 11 kok. Cuma 7 11. nonton ini. Oh. Ini 1-1. Oh iya 11. Semua guys. Tap-tap layar teman-teman. Oh, udah nggak bisa. Kamu sama siapa di situ? Tap.
Sendirian. Kok sendiri aja, nggak ada yang temenin? Nggak ada, sama siapa lagi? Emang di mana sih biar aku susul gitu? Oh, mau nyusul dia. Pengacara jombol. Pengacara jombol. Apa itu pengacara jombol? Guys. Thank you Bang Kres. Tiga lagi guys. Tiga lagi Tiga. guys. Dua. Satu. Habib, masa Habib? Habib apa? Habib. Sejak kapan gue jadi Habib? Lupa. Sebelah keras banget. Mana ada muka gua kayak si Rizik, kayak si Bahar Smith. Ngapain gue dipanggil Habib? Ketampanan gue tuh nggak mungkin kayak mereka. Katanya kamu Habib Mokondo. Hah? Enggak, kalau baca-baca kayak ngaji gitu boleh lah. Kamu bisa ngaji? Kamu Islam kan? Muslim? Bisa. Insya Allah. Coba. Kalau ini aku biasanya dikit-dikit sih, tapi biasanya dipanggil Habib gitu. Kayak wakolu, coba wakolu ya ayu. Wakolu ya ayuhalajina. Enggak, jangan di sini ya. Enggak apa-apa, dicoba aja dulu. Wakolu ya ayuhalazi. Lazi apa sih tuh? Nuzila alaihi zik. Iya, nuzila alaihi zikro inaka nggak kelihatan anjoy. Lama jenun. Nggak kelihatan kecilnya. Artinya Apa? kamu nggak tahu artinya? Nggak tahu. Waqalu, dan mereka berkata. Ya udah, kita langsung buka aja. Nih dibacain Kak, biar mereka dengar. Sesungguhnya engkau benar-benar dibatasin. Ituanmu, woy. Apa? Aku turun ya. Loh, kok pergi sih? Ya Allah, kenapa dibatasi? Ini umat-umat Mokondo nih di bawah ternyata tukang liput. Pantas aja 700 coy. Ternyata umat Mokondo pada kejang-kejang ini. Pantas. Yang dibatasi gua apa dia sih sebenarnya? Aneh-aneh aja ini. Kenapa sih umat-umat Mokondo nih nyerangnya hanya seperti ini? Nggak kelas banget kalian. Kenapa nyerangnya tuh report gitu? Kenapa nggak nunjukin kelas yang berbeda gitu? Kenapa hanya dengan report? Kita ini dulu ya teman-teman semua ya. Kayaknya kita harus off dulu, nanti baru masuk lagi. Soalnya ini kenceng banget soalnya nih. Tidak memayup. Waduh. Skill reportnya keluar. Sungguh apa yang kalian lakukan umat Mokondo itu terlalu lemah. Saya nggak biasa pakai AI. Saya di sini. Oke, kita Yakinlah umat Mokondo, dia hanya nabi palsu. Belajarlah membaca, jangan mau dibodohi. Sadarlah umat Mokondo,
yang udah selalu support. Asik. Hei, hei. Sampai pagi. Asik, 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 asik. Welcome to the party now. Kita gas. Umat Mokondo in the hell. Yakinlah umat Mokondo, dia hanya nabi palsu. Belajarlah membaca, jangan mau dibodohi. Di share guys ya, di share. Bisa nggak di share, di repost, bisa nggak? Layak untuk dipuji kelakuan seorang kriminal. Janganlah kalian percaya. Coba di repost, ada yang bisa repost nggak? Oh, nggak bisa repost ya. Wait, umat Mokondo terlalu kencang di sini ternyata. Ya, nih kita sebentar, kita off bentar ya, sekitar 10 menit lagi ya, kita akan mulai lagi ya, karena ini udah kencang banget ini. Ya, kalau sampai nggak bisa di repost tuh nggak ada gunanya. Kita off dulu sebentar ya, nanti kita lanjut lagi ya, karena peringatan ini sangat berbahonyong. Ya, kita masih santai ya, nanti kita bisa ketemu di 5 menit mendatang nih, sampai 19.07. Berarti kita ketemu di 18.20 ya. Oke. Ya, sampai ketemu di 18.20. Oke teman-teman semua, thank you.